Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 186, jika Anda ingin bekerja sama, Anda harus menyetujui satu syarat. Wajah Jin Lingbin serius, dengan air mata berlinang. Orang-orang yang bertepuk tangan tiba-tiba seolah berubah menjadi sosok kayu ketika melihat Jin Lingbin melambaikan tangannya dalam berbagai posisi. Bahkan senyuman di wajah Hua Yue langsung membeku. "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Jin Lingbin bertanya dengan marah. Wajah semua orang langsung memerah. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba teringat bahwa ibu Jin Lingbin di depan mereka baru saja dibunuh. Jin Lingbin ini adalah Jin Lingbin yang disamarkan oleh Qi Yuan. Melihat semua orang tercengang, Qi Yuan diam-diam senang. Langkah pertama sempurna dan tidak ada yang tahu bahwa dia palsu. Lebih percaya diri, matanya tertuju pada wajah Hua Yue. "Apa yang kamu lakukan?" Hua Yulau berkulit tebal, dan duduk di posisi ketua sekarang terasa seperti duduk di atas peniti. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sedih, "Lingbin, kamu, dari mana saja kamu?" Karena itu, dia berdiri dan berjalan menuju Jin Lingbin, menunjukkan perhatian penuh. "Berhenti!" Qi Yuan berteriak dengan dingin. Hua Yue merasa Jin Lingbin hari ini jelas berbeda dari masa lalu, dan dia berhenti ketakutan. "Lingbin, aku bibimu, apa kamu tidak mengenalku?" Qi Yuan mengutuk dalam hatinya, "Apakah aku masih kakekmu?" "Tante, dia hanyalah seorang pelacur, bersaing dengan saudara perempuannya untuk mendapatkan saudara iparnya, dan bahkan menikahi saudara iparnya, seorang pelacur sejati. Dia mempelajari semua ini melalui Jin Lingbin, jadi dia mengetahuinya dengan jelas. Namun, perannya saat ini adalah Jin Lingbin, dan dia harus mengenali bibi centil ini. Tentu saja aku mengenalmu, aku bertanya padamu, apa yang kamu lakukan di Baihua Group?" Wajah Hua Yue menunjukkan rasa malu dan dia tidak tahu harus menjawab apa. Qi Yuan berpura-pura menjadi Jin Lingbin dan memandang pemegang saham lainnya, "Siapa yang memintamu mengadakan pertemuan di sini?" Semua pemegang saham saling memandang, dan akhirnya memandang Hua Yu. "Lingbin, dengarkan aku. Karena ibumu tiba-tiba terbunuh hari ini, kami tidak dapat menemukanmu. Kami takut grup Baihua akan mendapat masalah, jadi kami mengadakan pertemuan ini untuk sementara." Hua Yue hanya bisa menjelaskannya dengan paksa, tapi dia terus mengeluh di dalam hatinya, kenapa dia tidak mati. Qi Yuan berpura-pura menjadi Jin Lingbin dan mengangguk, "Lalu apa tujuan pertemuanmu?" Aku, Hua Yue tidak bisa menjawab. Guo Dawei mengedipkan mata segitiganya dan menatap Qi Yuan. "Direktur Jin, sekarang setelah Direktur Hua meninggal, saham grup Baihua kita kemungkinan besar akan anjlok. Apa yang dapat Anda lakukan mengenai hal ini?" Qi Yuan berpura-pura menjadi Jin Lingbin dan langsung menggelengkan kepalanya. "Tidak mungkin, aku tidak bisa menghidupkan kembali orang mati." "Guo Dawei, siapapun di antara kalian yang bisa menghidupkan kembali ibuku yang sudah meninggal, aku akan memberinya setengah saham grup Baihua. Tidak, aku akan memberinya semua sahamnya." Terjadi keheningan sesaat. Guo Dawei sangat marah hingga dia tidak dapat berbicara dalam waktu lama. Mengutuk secara diam-diam di dalam hatinya, "Apakah menurutmu semua orang adalah dewa?" "Lingbin, aku tahu kamu merasa sedih karena kehilangan ibumu, tapi kamu harus berduka dan menantikan segalanya." Hua Yue melangkah maju untuk memuluskan segalanya. "Karena kamu ingin berduka, jadi kamu bertepuk tangan untuk merayakannya. Karena kamu sedang mencari uang, kamu sangat bahagia." Jin Lingbin, yang menyamar sebagai Qi Yuan, maju selangkah demi selangkah lagi. Mendengus, Guo Dawei sangat marah hingga dia mendengus dingin. "Jin Lingbin, karena ibumu sudah meninggal, kami membutuhkan ketua grup Baihua yang dapat memimpin kami maju dan menghasilkan uang. Bukalah wajahmu dan jangan merahasiakannya. Ya, kami membutuhkan ketua baru." Pemegang saham lainnya mengikuti dan berteriak. Qi Yuan mengangguk. "Oke, ini normal. Kami memutuskan untuk memilih Hua Yue sebagai ketua grup Baihua. Kami semua mendukungnya, yang lain juga setuju." "Puff," Qi Yuan berpura-pura menjadi Jin Lingbin dan langsung tertawa. "Kamu memilih dia menjadi ketua. Kanan, apakah dia memiliki saham di Baihua Group?" Dahi, semua orang bingung, dan baru sekarang mereka ingat bahwa dengan kembalinya Jin Lingbin, Hua Yue tidak lagi memiliki hak untuk mewarisi. Hua Yue berkata tanpa malu-malu, "Lingbin, aku bibimu,
Kamu masih muda. Bukankah menyenangkan jika aku menjadi ketua dewan untukmu? Tidak, kamu pikir kamu ini siapa? Hanya, langsung. Hua Yue merasa malu seperti ditampar 2 kali di mulutnya. Wajahnya langsung berubah menjadi sangat jelek. Ling Bin, aku tahu suasana hatimu sedang buruk setelah kehilangan ibumu barusan. Tapi kamu harus menantikan segalanya, dan kamu harus memikirkannya. Apa hubungannya denganmu, apakah aku ingin pergi atau tidak? Hua Yue merasa pakaiannya akan terbuka dan amarahnya akan meledak. Tapi dia masih menarik napas dalam-dalam untuk menahannya, dan memandang semua orang. Ling Bin adalah anak yang berbakti, dia terlalu sedih, dan sekarang emosinya sedikit tidak terkendali. Tentu saja aku sangat sedih. Bagaimana aku bisa menjadi sepertimu, tanpa kemanusiaan dan wajah penuh kegembiraan? Hua Yue ditampar wajahnya lagi, dan itu agak tak tertahankan. Ling Bin, siapa bilang aku bahagia? Tidak bisakah kamu melihat kalau aku sedih? Apakah kamu sedih? Tentu saja aku sedih. Itu adik kandungku. Hua Yue selesai berbicara dan memberi isyarat untuk menyeka air mata. Kamu sedih dan masih memakai sepatu merah? Kamu sedih dan masih memakai eyeshadow merah? Kamu tidak akan meneteskan air mata sedikit pun saat kamu sedih. Hua Yue melihat ke bawah dan melihat sepatu hak tinggi berwarna merah di kakinya, dan tanpa sadar menyimpannya. Kemudian dia memikirkan eyeshadow merah, dan merasakan penyesalan di dalam hatinya. Siapa bilang aku tidak menangis lagi? Aku menangis begitu sedih di rumah sakit hingga aku bahkan tidak bisa bernapas. Hua Yue terus bersikeras. Apakah kamu benar-benar menangis? Apakah kamu benar-benar kehilangan kesabaran? Tentu saja. Lalu kenapa kamu memakai eyeshadow merah? Bukankah itu cara yang baik untuk merayakan kematian? Qi Yuan berpura-pura menjadi Jin Ling Bin dan tiba-tiba meninggikan suaranya. Kepala Hua Yue berdebar-debar, dia awalnya ingin berbohong untuk mencari jalan bagi dirinya sendiri, tetapi hasilnya bahkan lebih menyedihkan. Faktanya, dia tidak pernah menitikkan air mata, dia bahkan mendengar bahwa dia merasa lega setelah kematian. Jika Hua Yun tidak memaksa Jin Minglu bercerai hari itu, hidupnya bersama Jin Minglu akan sangat baik sekarang. Belakangan, ketika saya bertemu Jack dan mendengar nasihat Jack, saya merasa lebih baik lagi karena saya akan mati. Sekarang tercengang, meskipun pemegang saham lain di tempat kejadian sangat menantikan Hua Yue menjadi ketua, ketika mereka melihat gaunnya, mereka merasa jijik dan menelan kembali kata-kata mereka. Keluar, kamu tidak diterima di grup Bai Hua, segera keluar dari sini. Qi Yuan awalnya membenci Hua Yue, tapi sekarang dia bisa menggunakan penyamaran Jin Ling Bin untuk melampiaskan amarahnya, dan tentu saja dia tidak akan kehilangan muka. Dahi Hua Yue penuh dengan garis hitam. Dia akhirnya meyakinkan semua orang dan akan berhasil, tapi Jin Ling Bin datang. Tidak hanya merusak, tetapi juga merupakan tamparan di wajah. Sama seperti tepuk tangan yang dia nikmati barusan begitu kuat, penghinaan yang dia alami sekarang juga begitu kuat. Rasa malu dan marah yang tak tertahankan. Dia memandang ke arah Jack, meminta bantuan. Jack menegakkan punggungnya dan mengambil langkah maju. Tuan Jack, perwakilan Longguo dari Pack Group, saya ingin bekerja sama dengan Bai Hua Group Anda. Qi Yuan tercengang, bertanya-tanya bagaimana Pack Group terlibat. Setelah menjalankan misi di luar negeri sepanjang tahun, dia pasti tahu tentang Packer Group. Dia memandang Jack, Go Dawei berkata, tidak peduli siapa yang menjabat sebagai ketua, kerjasama dengan Peiko Group tidak boleh hilang. Ya, kita harus bekerja sama dengan Packer Group. Bibir Jack melengkung. Jika kamu ingin bekerja sama, kamu harus menyetujui satu syarat. Bab 187 Aku ingin membuatmu bahagia. Semua orang memandang Jack, menunggu apa yang akan dia katakan selanjutnya. Hua Yue memandang Jack dengan antisipasi dan kegembiraan di matanya. Jin Ling Bin, yang berpura-pura menjadi Qi Yuan, bertindak sangat tenang. Baginya, grup Bai Hua hanyalah kedok yang digunakan oleh Raja Naga. Biarkan Hua Yue menjadi ketuanya, kata-kata Jack keluar perlahan. Kami semua setuju, teriak Guo Dawei dan yang lainnya. Wajah Jack yang merah dan bengkak menunjukkan kebanggaan, tangan Hua Yue yang bersemangat mengepal. Dipaksa masuk istana. Oh, Qi Yuan berpura-pura menjadi Jin Ling Bin dan mencibir, biarkan Hua Yu menjadi ketuanya. Jack mengangguk, kalau begitu izinkan saya bertanya, apakah Anda setuju untuk membiarkan dia menjadi ketua grup PIK Anda? Jack langsung menggelengkan kepalanya,
Tentu saja saya tidak setuju, dia tidak memiliki saham apapun di perusahaan kita. Lalu apakah dia punya saham di perusahaan kita? Apa menurutmu aku akan menyetujui sesuatu yang tidak kamu setujui? Kamu bodoh atau aku bodoh? Jack, wajahnya yang bengkak semerah pantat monyet. Qi Yuan berpura-pura menjadi Jin Lingbin dan memandang pemegang saham lainnya. Apakah Anda setuju? Berapa total saham yang Anda miliki? Kapan mayoritas mematuhi minoritas? Apakah Anda idiot? Melihat ke arah Hua Yue, orang bodoh memunculkan orang idiot. Hanya orang idiot yang akan memilih wanita sepertimu untuk menjadi ketua. Keluar dari sini, jika kamu tidak ingin memegang sahamnya, jual saja padaku. Grup Baihuaku tidak akan menahan kalian, orang-orang berhati serigala. Setelah ledakan amarah, semua orang terdiam. Semua orang saling memandang. Ketika saya mendengar Jack berbicara tentang kerjasama, pikiran saya tertuju pada hal itu. Tidak ada orang lain yang setuju, tercela dan sengsara. Jack kesal, Jin Lingbin, apakah grup Baihua Anda akan dijual? Jika demikian, saya akan membelinya. Selama perjalanannya ke Kerajaan Naga, dia ditampar wajahnya 2 kali oleh Ji Fei, dan sekarang dia ditampar wajahnya oleh seorang pria, membuatnya sangat marah. Jin Lingbin, yang berpura-pura menjadi Qi Yuan, juga sama marahnya, diam-diam mengutuk dalam benaknya bahwa pihak lain benar-benar bisa pamer. Bagaimana dia bisa begitu hebat hanya karena grup Peiko? Dengan marah, oke, jika Anda memberi saya 20 miliar, saya akan menjualnya kepada Anda. Oke, saya akan membelinya seharga 20 miliar, Jack marah sesaat dan mengambil keputusan tanpa menawarkan balasan. Qi Yuan menyesal karena Raja Naga tidak mengizinkannya menjualnya. Saat dia hendak berbicara, Hua Yue segera memanggil pengacara Su Zixiang. Pengacara Su, segera tanda tangani kontraknya. Jack langsung paham bahwa suatu kontrak hanya sah jika ditulis hitam putih, ya, segera tanda tangani kontraknya. Su Zixiang memandang Qi Yuan yang berpura-pura menjadi Jin Lingbin. Direktur Jin, apakah Anda yakin ingin menjual? Itu harus dijual, dia mengatakan semuanya, teriak Guo Dawei. Ya, itu harus dijual, keluar dari Baihua Group segera setelah terjual habis. Pemegang saham lainnya berteriak. Qi Yuan berpura-pura menjadi Jin Lingbin, dan sulit untuk melepaskannya. Lingbin, cepat tanda tangani kontraknya, jangan buang waktu lagi. Meskipun Jin Lingbin, yang berpura-pura menjadi Qi Yuan, menyesalinya, dia akan kacau bahkan jika dia tetap seperti ini. Dia mengertakkan gigi dan berkata, transfer uangnya sekarang dan saya akan segera menjualnya. Oke, aku akan memberimu uangnya sekarang. Jack segera mengeluarkan kartu banknya, dan kedua pihak langsung mentransfer uang dan menandatangani kontrak. Jack berpikir untuk menyinggung wali kota Zhao kemarin, dan akhirnya mendapat ide dan menulis pemilik kontrak sebagai Hua Yue. Hua Yue menandatangani kontrak secara langsung. Ketika dia melihat namanya di kontrak, hatinya hampir meledak. Wajahnya dipenuhi dengan rasa bangga. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan meja. Jin Lingbin, sekarang grup Baihua tidak punya apa-apa lagi lakukan denganmu lagi. Keluar dari sini. Bar. Tidak ada kasih sayang, yang ada hanyalah kebencian. Jin Lingbin, yang berpura-pura menjadi Qi Yuan, juga sedikit tertekan dan mendengus dingin. Pergi saja, aku belum mau datang. Meninggalkan dengan gusar, haha, Hua Yue dan Jack tertawa terbahak-bahak, dan Guo Dawei serta yang lainnya juga tertawa. Pergilah, keluarga Jin benar-benar keluar dari grup Baihua kali ini. Keluarga Jin ditakdirkan untuk menurun, haha. Kemarahan, ejekan, tertawa liar, itu bergema di kantor untuk waktu yang lama. Tiba-tiba ekspresi Jack berubah dan dia menyadari bahwa 20 miliar miliknya telah hilang. Aku tidak bisa menahan sakitnya hatiku. Ini mencoba menggoda dirimu sendiri. Hatiku mulai berdarah, kenikmatan dan kegembiraan barusan hilang tanpa bekas. Melihat Hua Yue yang sombong lagi, keringat muncul di dahinya. Dia harus mengendalikan wanita ini. Jika tidak, apa yang akan dia lakukan jika 20 miliar miliknya terbuang percuma? Adapun Jin Lingbin yang pergi, dia sudah membuat niat membunuh. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. Namun Hua Yue tidak tahu apa yang dipikirkan Jack dan masih tenggelam dalam kebahagiaan. Qi Yuan keluar dari Baihua Group, dengan cepat menemukan tempat untuk melepas riasannya, dan buru-buru menghubungi nomor Ji Fei. Raja Naga, aku melakukan kesalahan. Suaranya pelan sekali, seperti siswa SD yang salah mengakuinya kepada guru.
Ji Fei baru saja menemani Li Ruoxi kembali ke grup Li baru. Dia mengangkat alisnya dan pergi ke ruangan lain dengan telepon. Apa yang terjadi? Nadanya tenang, tanpa keagungan masa lalu, yang membuat Qi Yuan merasa lega. Dia menceritakan apa yang baru saja terjadi di Baihua Group. Ji Fei tiba-tiba tertawa setelah mendengar ini. Qi Yuan tercengang. Raja Naga, kamu, oke, saya menghasilkan banyak 20 miliar. Qi Yuan menghela napas dan merasa lega. Raja Naga, bukankah kamu memintaku untuk menghapus perusahaan itu dan kemudian melindunginya untukmu? Apakah kamu lupa apa arti kemampuan beradaptasi? Qi Yuan, dia tiba-tiba menemukan bahwa Raja Naga saat ini berbeda dari Raja Naga masa lalu, dan tampaknya lebih manusiawi. Anda harus melakukan dua hal sekarang. Yang pertama adalah mengetahui tujuan investasi grup Peko kali ini, dan yang lainnya adalah segera membawa Jin Lingbin kembali ke Villa Ninghai Fengguang nomor 9. Qi Yuan tercengang, apa yang kamu lakukan di sana? Pihak lain akan membunuh orang dan membungkam mereka. Bukan saja Qi Yuan tidak takut, tapi dia juga tertawa. Bos, saya mengerti. Jangan khawatir dan tunggu kabar baik saya. Saya pasti akan memberi Anda lebih banyak petunjuk. Aku ingin Jin Lingbin mati, Ji Fei menekankan. Dia bilang dia tidak akan membunuh Jin Lingbin, tapi dia tidak mengatakan dia akan melindungi Jin Lingbin. Jika pihak lain ingin membunuh Jin Lingbin, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak bersimpati pada hewan yang bahkan bisa membunuh ayah kandungnya dan menolak mengakui ayah kandungnya yang telah membesarkannya selama lebih dari 20 tahun. Kali ini, dia pikir ini adalah kesempatan bagus, dan pada saat yang sama, rencana lain mulai terbentuk di benaknya. Jangan khawatir, Raja Naga, aku berjanji akan melakukannya dengan indah. Pergi, Ji Fei menutup telepon. Qi Yuan segera menghubungi Feng Huang, dan dia membawa Jin Lingbin kembali ke Ninghai Fengguang Villa nomor 9. Jin Lingbin dalam keadaan koma dan tidak tahu bagaimana cara pulang. Qi Yuan melemparkannya ke tempat tidur, mengatur kamar, lalu berbalik dan pergi. Di kantor ketua Baihua Group, Hua Yue merangkul leher Jack. Sayang, kamu sangat pria. Bagaimana kamu ingin aku mengucapkan terima kasih? Berpikir untuk menghabiskan 20 miliar untuk membeli Baihua Group untuk diri saya sendiri. Hati saya penuh dengan kegembiraan. Aku ingin membuatmu bahagia. Bab 188 Tanah Rumah Kesejahteraan Anak akan dilelang. Tubuh montok Hua Yue bergesekan dengan dada Jack. Sayangku, kamu telah membuatku sangat bahagia. Aku sangat gembira, hingga aku tidak bisa menggambarkannya. Apakah kamu bahagia sekarang? Hua Yue mengangguk penuh semangat. Tentu saja, kita bertemu secara kebetulan hari ini, dan kamu bisa memberiku sebuah perusahaan senilai 20 miliar. Tidak ada yang lebih menyenangkan dari ini. Jack menggelengkan kepalanya. Tidakkah kamu merasa sedikit marah ketika Jin Lingbin menamparkan wajahmu hari ini? Ketika Jin Lingbin disebutkan, mata Hua Yue langsung menunjukkan kemarahan. Binatang kecil ini benar-benar membuatku malu. Kuharap aku bisa menghancurkannya berkeping-keping, lalu menghancurkannya berkeping-keping. Haha, Jack memeluk Hua Yue erat-erat. Kata yang bagus, ini seperti ketua wanita sungguhan. Hua Yue merasakan seluruh tubuhnya melembut dan pipinya memerah. Tapi dia segera mengangkat kepalanya dan menatap Jack. Apakah kamu punya ide? Aku ingin melampiaskannya padamu. Hua Yue tertegun sejenak, lalu memeluk Jack dengan erat. Bisakah kamu menemukan seseorang untuk membunuhnya? Jika kita membunuhnya, kita bisa mendapatkan kembali 20 miliar. Hati Jack bergetar, wanita ini sebenarnya lebih kejam dan lugas darinya. Sebaliknya, dia sengaja berpura-pura malu. Bukankah ini tidak bagus? Tidak ada yang salah dengan dia. Dia juga anak haram dari saudara perempuanku dan orang lain. Cukup memalukan jika dipikir-pikir, lebih baik mati daripada hidup. Memikirkan 20 miliar. Hua Yue sekarang berharap dia bisa menikam Jin Lingbin 2 kali dan menyembunyikan uangnya kembali. Oke, aku akan mengaturnya sekarang. Setelah Jack selesai berbicara, dia memutar telepon sambil tersenyum. Saya ingin Jin Lingbin kehilangan nyawa dan harta bendanya. Patah, menggantung, sayang, kamu benar-benar pria paling maskulin yang pernah kulihat. Kupikir membunuh Jin Lingbin akan merepotkan, tapi aku tidak menyangka itu hanya panggilan telepon dari Jack. Jack memegang dagunya, karena dia pria paling maskulin, bukankah seharusnya dia lebih komprehensif dan teliti? Cekikikan, Hua Yue langsung mengerti maksudnya dan tersenyum menawan, tentu saja.
Jack dengan kasar memeluk Hua Yue, dan saat berikutnya, Villa Ninghai Fengguang nomor 9. Itu dipenuhi dengan bau alkohol yang menyengat, dan wajah Jin Lingbin memerah, seperti orang yang sangat mabuk. Tiba-tiba, pintu villa terbuka dan seorang wanita jangkung masuk ke dalam rumah. Wanita itu mengenakan kacamata hitam, rambut pirang diikat ke belakang, dan pakaian olahraga. Dia mengerutkan kening, mengangkat tangannya untuk menutupi hidungnya, dan mengikuti dengkuran Jin Lingbin ke kamar tidur Jin Lingbin. Kaki Jin Lingbin terbentang lebar, dan dia berbaring dalam bentuk besar di tempat tidur. Tidur nyenyak, wajahnya merah, menunjukkan mabuk berat. Mabuk, wanita itu mengumpat dengan marah, berjalan ke arah Jin Lingbin, mengenakan sarung tangan putih, dan memeriksa semua kartu bank dan barang-barang lain di sekitarnya. Ketika dia melihat kartu bank hitam, dia memiliki kejutan yang tidak terduga di wajahnya. Setelah semua pencarian selesai, dia mendatangi Jin Lingbin, mengangkat tangannya dan menyentuh wajah Jin Lingbin. Kasihan sekali anak laki-laki cantik itu. Klik, ketika tangannya jatuh, kepala Jin Lingbin miring ke samping, dan dia mati tanpa satu pun tangisan. Wanita itu mengambil barangnya, memasukkan Jin Lingbin ke dalam tas, melemparkannya ke dalam mobil di luar, dan menghilang ke dalam villa. Saat ini, di dalam mobil di luar komunitas Villa Ninghai Fengguang, Qi Yuan memegang kamera pengintai di tangannya dan terus mengawasi setiap gerakan wanita itu. Terutama ketika dia melihat wanita itu mengambil barang-barang Jin Lingbin, dia melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Keserakahan adalah kelemahan terbesarmu. Qi Yuan memutar matanya, dengan cepat membuka komputer, lalu memanjat dinding untuk memasuki sistem, dan mengirimkan video wanita yang baru saja membunuh Jin Lingbin. Kemudian dia keluar dari sistem dan pergi dengan santai. Di kantor polisi, Su Guofeng, Kong Dali dan lainnya masih mempelajari kasus pelarian Chen Zhongcheng. Tiba-tiba seseorang bergegas masuk dan berkata, "Direktur, putra Huayun, Jin Lingbin, juga terbunuh." "Apa?" Su Guofeng dan yang lainnya tercengang. "Ada videonya di sini, saya tidak tahu siapa yang sengaja mengirimkannya." Mainkan dengan cepat, dahi Su Guofeng dipenuhi keringat. Siapa yang disinggung Huayun dan Jin Lingbin, dan mengapa mereka mati satu demi satu? Kematian mereka baik-baik saja, namun penculikan anak-anak dari panti asuhan merupakan hal yang sangat serius dan telah menarik banyak perhatian. 10 menit kemudian, ruang konferensi menjadi sunyi. Patah, Su Guofeng membanting meja. "Periksa, kirimkan semua orang di kota Ninghai. Kita harus menangkap wanita ini. Pada saat yang sama, segera selidiki siapa yang berhubungan dengan Jin Lingbin hari ini." Kong Dali memiliki pembuluh darah yang menonjol di dahinya. "Sialan, kapan kota Ninghai menjadi tempat pembunuhan biasa? Jika saya menangkapnya, saya akan membunuhnya." Dia membawa orang-orang itu pergi dengan marah. Jack belum mengetahui hal-hal ini. Dia baru saja dibebaskan dan sedang berbicara dengan ayahnya di telepon. Ketika Jefferson mendengar bahwa dia membeli Bai Hua Group seharga 20 miliar, dia sangat marah hingga langsung mengumpat. "Saya merasa lega ketika mendengar Jack telah mengirim seseorang untuk menangani Jin Lingbin dan uang itu akan dikembalikan." Ketika Jack hendak menutup telepon, dia menerima balasan bahwa Jin Lingbin telah dibunuh dan tubuhnya dikuburkan di laut, dan semua kartu bank diperoleh pada saat yang bersamaan. Jack pun kaget saat mendengar ada kartu hitam dan langsung memberitahu Jefferson. Kemarahan Jefferson langsung hilang dan dia memuji Jack berulang kali, menyuruhnya untuk tidak menggunakan kartu hitam dan menyimpannya dengan aman. Ayah dan anak itu menutup telepon, merasa sempurna dengan tindakan hari ini. Grup Li baru, telepon di meja Li Ruosi tiba-tiba berdering. Dia mengangkat telepon dan mendengar suara manajer Departemen Perencanaan Klan. "Tuan Li, tanah rumah kesejahteraan anak Ninghai akan dilelang. Apakah menurut Anda perusahaan kami akan berpartisipasi dalam pelelangan?" Li Ruosi mengira hari ini Dekan Zhou mengatakan bahwa pemerintah telah memberikan sebidang tanah baru, panti asuhan akan direlokasi, dan tanah tersebut akan dilelang dan dijual. Dia segera mengangguk, "Berpartisipasilah dalam penawaran." "Tuan Li, ada 2 lawan utama kami dalam lelang ini. Yang pertama adalah grup Bai Hua dan yang lainnya adalah grup Zhao. Keduanya kuat. Kami harus siap sepenuhnya dalam hal harga penawaran." Li Ruosi segera memikirkan 2 perusahaan, dan Bai Hua Group sudah mengenal mereka.
Grup Zhao adalah satu-satunya dari 4 keluarga besar yang ada di kota Ninghai. Pemimpin kota Zhao saat ini adalah perwakilan generasi baru dari grup Zhao. Keluarga Zhao sangat kuat, tidak hanya di kota Ninghai, tetapi juga di seluruh provinsi. Menjadi keluarga yang tiada duanya. Tekanan terhadap mereka langsung berlipat ganda. Namun, saat matanya tertuju pada wajah Ji Fei yang sedang bermain dengan ponselnya, dia tiba-tiba merasa percaya diri. Uang bukan masalah, tawar saja. Oke, Kelan menutup telepon. Wajah Li Ruoxi penuh kegembiraan. Saat ini, Baihua Group pun mendapat kabar tersebut. Wajah Jack diliputi keterkejutan saat melihat tanah panti asuhan terletak di tengah zona pengembangan dan dibeli oleh Li Group yang baru. Ini adalah tempat pusat berkembang yang khas. Kita harus berusaha sekuat tenaga untuk memenangkannya. Bab 189 Hu Sueyao mengundang Anda melalui telepon. Bunga tengah, Hua Yue menatap peta zona pengembangan dan memandang Jack dengan ekspresi bingung. Apa maksudnya ini? Jack menunjuk ke peta. Lihat, ini lokasi inti dari zona pengembangan, dikelilingi oleh tanah yang akan dikembangkan. Kudengar tanah ini telah dibeli oleh New Li Group, kan? Hua Yue mengangguk, ya, tapi apakah itu penting? Jack sangat gembira di dalam hatinya. Wanita ini hanya tahu tentang kesenangan dan tidak punya otak. Sayang, jika kami membeli tanah ini dan Anda mengatakan kami tidak akan membangunnya saat itu, apakah grup Li yang baru dapat menjual tanah itu dengan harga tinggi sekarang? Hua Yue menggelengkan kepalanya. Tidak, setelah semuanya selesai, kami akan memulai konstruksi lagi. Apakah menurut Anda harga lokasi inti kami akan lebih tinggi di masa mendatang? Bukankah ini tipikal dataran tinggi menengah? Pendapatan kita akan sangat menjanjikan di masa depan. Hua Yue menari dengan penuh semangat dan langsung melompat ke pelukan Jack. Sayangku, kamu benar-benar jenius. Aku mencintaimu sampai mati. Setelah berkata begitu, ia memeluk Jack, dan tubuhnya ingin menggosokkannya ke tubuh Jack. Kedua orang tersebut segera mempelajari rencana tersebut. Jack bahkan menelepon secara internal Jacques Group dan meminta mereka secara khusus mengundang desainer untuk mendesain. Rencana kompetisi besar Baihua Group secara bertahap muncul. Pada saat yang sama, grup Zhao di kota Ninghai juga mengadakan pertemuan dan mempelajari rencana kompetisi. Mata banyak karyawan mereka penuh dengan kegembiraan dan harapan. Dalam pandangan mereka, penawaran ini pasti menang, karena saudara dari ketua grup Zhao adalah wali kota Zhao. Dengan hubungan ini, siapa yang tidak mau memberi muka? 3 perusahaan, New Li Group, Baihua Group dan Zhao Group, sudah mulai bersaing. Malam, di kamar Li Ruoxi, dia masih membaca dokumen, tapi hatinya kacau. Kemarin, saya meminta Ji Fei tidur karena takut. Dia sekarang telah menerima Ji Fei dan tidak ingin dia tidur di lantai. Tetapi ketika dia benar-benar ingin Ji Fei tidur di tempat tidur, dia masih tidak bisa mengatakannya dengan lantang, dan hatinya terasa berantakan. Sayang, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk tidur? Ji Fei masuk setelah mandi, memandang Li Ruoxi, dan bertanya sambil tersenyum. Kamu, tidurlah dulu. Pipi Li Ruoxi memerah, dan dia diam-diam berdoa di dalam hatinya, agar yang terbaik baginya adalah yang meletakkan lantai sendiri, sehingga itu akan menjadi hal yang biasa. Namun ledakan, Ji Fei merentangkan tangan dan kakinya dan berbaring di tempat tidur. Seluruh tubuhnya terbaring di sana, menempati hampir separuh tempat tidur. Wajah Li Ruoxi menjadi gelap saat itu. Orang ini benar-benar nyata. Ada sesuatu di punggungku, kata Ji Fei sambil duduk dan menyentuh punggungnya. Li Ruoxi memandang Ji Fei dan mengeluarkan bantal dari bawah tubuhnya. Senang rasanya memiliki bantal tambahan. Aku merasa bantalnya agak rendah tadi malam, jadi yang ini cocok untukku. Taruh tepat di bawah kepala Anda dan tutup mata Anda dengan gembira. Sepertinya dia tidak menyangka kalau bantal itu diletakkan di antara 2 orang kemarin. Li Ruoxi, singkirkan saja bantal yang memisahkan kedua orang itu. Walaupun bantal ini tidak ada fungsinya, walaupun hanya sekedar hiasan, walaupun kemarin dia melewati batas, dia tidak bisa mengambilnya begitu saja bukan? Bukankah itu? Sayang, aku merasa selimutku agak tipis tadi malam. Menurutku selimutmu bagus. Aku. Ji Fei, jangan memaksakan dirimu terlalu jauh. Li Ruoxi melompat dan memeluk selimut itu. Seperti seorang gadis kecil yang memegang mainan, menatap Ji Fei dengan ketakutan di matanya. Sayang,
Ada apa denganmu? Aku hanya ingin melihat merek selimutmu. Aku akan membelinya besok. Dahi, Li Ruoxi memiliki garis hitam di seluruh dahinya. Dia 100% yakin bahwa Ji Fei sengaja berbohong. Jika dia tidak bergerak cukup cepat sekarang, dia mungkin sudah masuk. Kalau dibilang dingin, itu tidak masuk akal, ini musim panas. Dia memutar matanya dengan tajam ke arah Ji Fei. Ji Fei, izinkan aku mengingatkanmu, jika kamu berani menggangguku, aku. Apakah kamu melarikan diri dari rumah, Anda? Puff, Li Ruoxi tertawa marah mendengar kata-kata Ji Fei. Ji Fei pun tak kalah senangnya saat melihat Li Ruoxi tersenyum. Dia melihat Li Ruoxi gugup dan sengaja ingin dia rileks. Sedangkan untuk tidur di kasur tentu lebih nyaman dibandingkan dengan tidur di lantai. Namun, dia tidak mempunyai pikiran jahat lainnya. Baginya, Li Ruoxi adalah cinta sejatinya. Tapi sampai Li Ruoxi menerima dirinya sepenuhnya, dia tidak akan melakukan apapun. Ketika kamu mencintai seseorang, kamu mencintai hatimu, bukan keinginanmu. Saat ini, ponsel Ji Fei tiba-tiba berdering, melihat itu adalah nomor telepon yang tidak dikenal. Ji Fei tidak mau menjawabnya. Li Ruoxi mengambilnya dan berkata, apakah kamu telah menipu seorang gadis penggemar cilik? Apakah kamu terlalu bersalah untuk menerimanya? Sudut bibir Ji Fei terangkat. Kecuali gadis kecil yang kucintai ketika aku berumur 8 tahun, tidak ada wanita lain yang membuat jantungku berdebar kencang. Li Ruoxi mengerutkan bibirnya dengan marah. Mungkin saja. Tekan untuk menjawab dan lakukan hands-free. Kakak Ji Fei, apakah kamu tertidur? Suara manis seorang wanita datang dari dalam. Wajah Ji Fei tiba-tiba dipenuhi garis-garis hitam, dan Li Ruoxi mengerucutkan bibirnya untuk memberi isyarat kepada Ji Fei untuk berbicara. Ji Fei telah mendengar bahwa orang yang berbicara adalah Hu Sueyao. Sueyao, ini sudah larut malam, kenapa kamu tidak tidur? Ketika Li Ruoxi mendengar kata Sueyao, pikirannya langsung membayangkan Hu Sueyao, seorang wanita muda dan cantik dengan mata penuh cinta pada Ji Fei, dan tanpa sadar dia mencubit keras daging lembut Ji Fei. Ji Fei kaget dan ingin berteriak, tapi Li Ruoxi langsung menutup mulutnya. Saudara Ji Fei, bisakah kamu datang ke Universitas Kedokteran Ninghai besok? Hu Sueyao bertanya dengan menyedihkan. Sueyao, apa yang terjadi? Hu Sueyao mengetahui identitasnya dengan baik. Jika bukan karena sesuatu yang istimewa, dia tidak akan memintanya dengan mudah. Saudara Ji Fei, datang saja ke sini. Dalam kasus terburuk, kenapa aku tidak mentraktirmu makan? Teruslah memohon. Ji Fei memandang Li Ruoxi dengan sengaja terlihat cemas. Li Ruoxi meninjunya dan mengangguk setuju. Dia mencubit Ji Fei untuk melampiaskan amarahnya atas godaan Ji Fei barusan, tapi dia tidak terlalu iri pada Hu Sueyao. Sebaliknya, dia sangat berterima kasih kepada Hu Sueyao. Bagaimanapun, tanpa Hu Yidao, operasi uremia ayahnya masih sulit disembuhkan. Ji Fei sebenarnya ingin menguji Li Ruoxi. Melihat dia langsung menyetujuinya, Ji Fei tersenyum dan mengacungkan jempol, mengagumi keluasan pikirannya. Oke, aku akan berada di sekolahmu sekitar jam 9 besok pagi. Bagus, terima kasih. Saudara Ji Fei, aku akan menunggumu di gerbang sekolah besok pagi. Setelah Hu Sueyao selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Ji Fei mendengarkan bunyi bip di dalam dan merasa seperti dia telah ditipu. Cantik kan? Li Ruoxi bertanya dengan sengaja berpura-pura bosan. Istriku yang paling cantik, kamu bisa bicara. Li Ruoxi memutar matanya dan mengambil kesempatan itu untuk berbaring di tempat tidur. Ji Fei tidak banyak berpikir dan langsung mematikan lampu. Hu Sueyao di sisi lain menggoyangkan kakinya yang seputih salju dengan penuh semangat, merasakan keindahan di hatinya. Di matanya, saudara laki-laki Ji Fei adalah pelindung bunga yang paling kuat. Bab 190 Hu Sueyao dalam keadaan linglung keesokan harinya, Ji Fei mengirim Li Ruoxi ke perusahaan. Alih-alih mengemudi, dia memanggil taksi dan bergegas ke Universitas Kedokteran Ninghai. Meski BMW miliknya bukanlah mobil termewah, namun nomor plat yang mendominasi tetap mudah menarik perhatian orang. Universitas Kedokteran Ninghai, seperti banyak universitas di Tiongkok, semuanya didirikan setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Namun, karena sebagian besar mengembangkan pengobatan barat, maka lebih ke barat-baratan dalam hal gaya sekolah dan gagasan sekolah.
Kampus ini dipagari dengan gedung-gedung tinggi, dinaungi pepohonan, dan memiliki fasilitas lingkungan yang lengkap. Kampus ini menarik banyak siswa ke sekolah tersebut setiap tahun dan merupakan universitas kedokteran paling terkenal di Ninghai. Saat ini, gerbang Universitas Kedokteran Ninghai. Hu Sueyao mengenakan gaun putih panjang, dengan rambut hitam panjangnya tergerai alami di belakang kepalanya, dan sebagian pipi kiri dan kanannya terkulai secara alami, membuat wajah ovalnya yang halus menjadi semakin halus. Sepasang mata seperti permata hitam, melihat sekeliling dengan gembira dan penuh harap. Matahari pagi menyinari tubuh Hu Sueyao, membuat tubuh indahnya tampak dilapisi lapisan emas. Bukankah itu Hu Sueyao, yang baru saja bergabung dengan sekolah kita sebagai mahasiswa baru? Apa yang dia lakukan di sana? Menunggu seseorang? Apakah kamu sedang menunggu pacarmu? Ya Tuhan, jangan terlalu menunggu pacarmu. Bukankah itu akan membuat banyak orang sedih hingga ingin bunuh diri? Bukannya dia sedang menunggu pacar, bukankah sudah ada rumor kalau dia tidak punya pacar? Siswa yang keluar masuk gerbang sekolah secara tidak sadar akan melihat kedua kali ketika mereka melihat Hu Sueyao. Dia sangat cantik, meski baru saja diterima di Ninghai Medical University, ia langsung dinobatkan sebagai school beauty, bahkan langsung menyalip mantan school beauty tersebut. Hal ini membuatnya semakin terlihat, meskipun sekolah baru saja dimulai beberapa hari yang lalu. Pelamar Hu Sueyao sudah memblokir gedung asramanya, dan bahkan mengirimkan bunga untuk menghiasi asrama semua putri menjadi lautan bunga. Yang paling mengejutkan adalah mereka hanya pelamar dari sekolahnya, dan pelamar dari sekolah lain diblokir di luar gerbang sekolah. Hu Sueyao sudah berada di tingkat gempa bumi di Universitas Kedokteran Ninghai. Sekarang, dia berdiri sendirian dengan gaun putih di gerbang sekolah, seperti gadis kecil yang menunggu kekasihnya, dan dia secara alami akan menarik perhatian semua orang. Siapa yang dia tunggu? Inilah jawaban yang ingin diketahui semua orang. Mungkinkah itu Zhao Dongjing? Tiba-tiba seseorang menyebutkan sebuah nama. Para siswa yang menonton berpura-pura sibuk tidak bisa menahan nafas ketika mendengar nama Zhao Dongjing, dan bahkan beberapa siswa yang pemalu pun gemetar. Zhao Dongjing adalah mahasiswa senior di Universitas Kedokteran Ninghai. Dia adalah generasi kedua yang kaya raya di sekolah tersebut. Dia adalah cucu langsung dari keluarga Zhao, salah satu dari 4 keluarga terbesar di Ninghai. Kini ia juga bisa dikatakan sebagai cucu dari keluarga terbesar di Ninghai, karena keluarga Zhou, keluarga Chen, dan keluarga Ji semuanya telah menghilang. Dan dia juga memiliki seorang paman yang sangat luar biasa, yang sekarang menjadi kepala kota Ninghai. Boleh dibilang di baliknya ada kombinasi uang dan kekuasaan, sesuatu yang diimpikan banyak orang namun tidak bisa didapatkan. Sebagai generasi kedua yang kaya, Zhao Dongjing secara alami tidak akan menjadi orang asing di antara generasi kedua yang kaya. Dia berjalan-jalan di sekolah setiap hari, berkeliling dan pamer, dan selain menjemput gadis, dia hanya berurusan dengan semua orang yang membuatnya tidak bahagia. Baru kemarin, dia kebetulan bertemu Hu Sueyao. Dia mengundang Hu Sueyao untuk pergi jalan-jalan secara langsung, tapi dia ditolak. Saat itu, karena ada yang harus dia lakukan, dia meninggalkan pesan bahwa dia akan datang ke Hu Sueyao hari ini dan memintanya untuk mencuci tubuhnya dan menunggunya. Meski tidak banyak orang yang mengetahui kejadian ini pada saat itu, karena melibatkan seorang pemuda gila dan seorang gadis cantik di sekolah, tentu saja semua orang mengetahuinya. Saat ini, melihat Hu Sueyao mengenakan gaun putih, banyak orang mengaitkan kejadian tersebut. Hei, sepertinya gadis cantik sekolah ini akan terkendali lagi. Aku iri pada orang kaya, aku bisa berganti wanita lebih cepat daripada mengganti pakaian. Cih, kulihat kamu mengenakan pakaianmu dari tahun pertama hingga tahun terakhirmu, dan kamu belum menggantinya. Bukankah ini sebuah analogi? Hu Sueyao sama sekali tidak peduli dengan pemikiran dan percakapan teman sekelasnya ini. Adapun peringatan Zhao Dongjing, dia mengingatnya, jadi dia menelepon Ji Fei hari ini. Sejak keluarganya diselamatkan oleh Ji Fei dari para penculik, dia menganggap Ji Fei sebagai pahlawan hebat di matanya. Dia adalah pahlawan hebat seperti Ultraman. Tentu saja lebih mirip seorang pangeran di atas kuda putih. Karena seseorang ingin makan daging angsa, biarkan pangeran tampan melindungi Anda. Adapun pernikahan Ji Fei, dia tahu, namun ia tidak menghiraukannya. Sudah melihat bahwa pernikahan antara Li Ruoxi dan Ji Fei hanyalah formalitas.
Kini harapan terbesarnya adalah segera lulus dan menikah dengan Ji Fei. Jika itu benar-benar tidak berhasil, cukup dia tersipu. Tetapi sangat bertekad, saat Hu Sueyao berpikir liar, taksi Ji Fei sudah berhenti di depan sekolah. Ji Fei keluar dari mobil dan melihat Hu Sueyao. Saya merasa sedikit emosional ketika memikirkan bahwa ketika saya menyelamatkan Hu Sueyao, dia masih seorang gadis kecil yang menangis, dan dalam sekejap, dia menjadi seorang gadis cantik yang tinggi dan anggun. Melambai ke Hu Sueyao memiliki senyuman di matanya tetapi tidak bereaksi. Ji Fei menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berpikir dalam hati, apakah kamu tidak takut dimanfaatkan jika perhatianmu terganggu di sini? Para siswa yang selama ini menonton secara diam-diam menjadi bingung saat melihat Ji Fei melambaikan tangannya. Siapa orang ini? Dia melambai pada keindahan Universitas Hu. Apa kamu salah? Kalau begitu dia pasti pernah melihat keindahan Universitas Hu dan sengaja melambaikan tangannya untuk menyapa untuk menunjukkan kehadirannya. Saya kira begitu, soalnya, kecantikan Universitas Hu bahkan tidak memperhatikannya, dan dia bahkan tidak bergerak. Kamu benar, orang ini mengenakan pakaian jalanan dan naik taksi. Bagaimana dia bisa menyamai keindahan Universitas Hu? Sepertinya dia harus menunggu Zhao Dongjing dan Tuan Muda Zhao. Para siswa berbicara dan memalingkan muka, tidak pernah berpikir bahwa Ji Fei akan menjadi protagonisnya. Tetapi setiap orang segera menyadari bahwa mereka salah, dan betapa salahnya mereka. Karena Ji Fei benar-benar berjalan menuju Hu Sueyao, dan berjalan dengan senyuman di wajahnya. Di bawah pandangan semua orang seperti anak panah tajam, Ji Fei berjalan ke sisi Hu Sueyao. Pura-pura batuk 2 kali, Ji Fei berkata, saya ingin mencari Hu Sueyao. Bagaimana saya bisa menghubunginya? Ah, kamu bilang, saudara Ji Fei. Hu Sueyao berhenti di tengah kalimat, memeluk leher Ji Fei dengan penuh semangat, dan menyandarkan tubuhnya ke tubuhnya. Ji Fei, saya tidak menyangka reaksi Hu Sueyao begitu bersemangat. Yang paling penting adalah dia bukan lagi gadis kecil seperti dulu, tapi seorang wanita cantik. Ji Fei terbatuk 2 kali dan mendorong tangan Hu Sueyao. Ini tempat umum. Hu Sueyao juga merasa dia terlalu bersemangat sekarang. Bukankah aku senang bertemu denganmu? Ngomong-ngomong, kapan kamu tiba? Aku hanya melambai padamu dan kamu tidak menjawab. Jadi aku datang. Wajah Hu Sueyao memerah ketika dia memikirkan apa yang baru saja dia pikirkan. Bersambung.